Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reang Budi Setiawan. Kali ini kita akan menggarap suatu proyek di mana proyek ini adalah pembuatan plafon untuk ruangan open. Nah, plafon ini adalah berlapis dua, di mana plafon ini di atas itu udah ada rangka. Jadi, nah ini sudah, nah ini dia bos kita, bos Pak Dawud, berasal dari Indramayu. Nah, untuk plafon, kembali lagi ke plafon, ini adalah lapis dua, itu yang bawah, rangka bawah itu untuk bagian bawah. Nah, untuk bagian atas kita pakai plafon lagi ditutup. Jadi ini lapis dua, plafon lapis dua. Untuk plafon ini kita menggunakan rangka hollow dan menggunakan spandek. Ini adalah proses pembuatannya, di mana kita harus memplafon terlebih dahulu bagian atas atau bagian yang menyentuh dengan atap. Tuh bagian itu yang atas. Nah, untuk yang ada kayu ini bagian kedua. Jadi kita harus bagian atas terlebih dahulu. Dan jangan lupa puding dulu biar semakin rosok. Jare wong Serbone semakin rosok. Nah, untuk ini adalah proses penggerindaan, dimana kita akan memasang atap pertama. Nah, ini contoh atap pertama bagian atas. Nah, untuk yang kita injak itu adalah atap kedua, plafon kedua. Nah, kita akan memotong bagian ini. Ini adalah yang mengganggu. Jadi kalau kita pasang plafon di atas, tidak bisa terganjel karena dengan besi itu. Jadi kita harus potong terlebih dahulu besi tersebut. Yang pasti potongnya dengan gerinda, yang harus hati-hati. Nah, ini saya kerja di ketinggian. Nah, itu partner saya. Ini tingginya sekitar ada 7 meter dari plafon pertama. Plafon pertama, plafon kedua sekitar 2,5 meter. Plafon kedua dari ke lantai sekitar 5 meter. Jadi 7,5 meter total. Nah, ini adalah proses pengeboran. Dimana pengeboran ini kita menggunakan roping panjang. Pakai roping yang panjang nih. Kita menggunakan spandek total 6 meter lebar dengan ketebalan 0,35. Oke, iya. Jadi kenapa di atas ini ada plafon dan di bawah juga ada plafon? Karena ini berfungsi untuk sirkulasi open atau sirkulasi udara panas. Jadi ruangan ini kita gunakan nanti untuk open. Nah, untuk opennya kita belum buat. Nanti kita simak video pembuatan open. Wes cukup. Terus jos. Ini dikerjaan malam. Jadi tim kita itu bekerja di saat orang lain baru pulang kerja, tim kita itu baru bekerja. Jadi tim kita ini melaksanakan proyek ini sehabis pulang kerja. Kalau bisa dibilang disebut ini sampingan. Ini juga sama tim partner saya, namanya Selamat. Miring. Dia juga pulang kerja dari pabrik langsung ikut proyek. Ketimbang di rumah nganggur, lebih baik kita bekerja. Ini adalah proses pengeboran, dimana kita itu harus benar-benar tepat pada tulangnya. Karena kalau tidak pada tulangnya, nanti pur itu, mata roping itu tidak akan bisa menempel dan spandek itu bisa lepas. Nah, ini saya contohin mengebor dengan baik dan benar. Harus pakai center SWAT karena ini posisi malam, posisi sudah jam 9 malam. Nah, itu tiang untuk penyangga plafon bagian bawah.
itu harus terkena tulang plafon atas, bagian atas. Turun. Turun nggak turun? Kita menggunakan roping 7 cm atau 5 juga bisa, tergantung kapasitas spandek tersebut. Nah, ini adalah ruangan pertama. Nah, nanti kita ada lagi video di ruangan kedua, sama pembuatan project oven, plafon atas oven. Nah, untuk project kedua nanti dia belum ada rangkanya, kita harus bikin rangka dulu seperti ini. Ini menggunakan rangkanya sudah ada, menggunakan besi CNC. Nah, itu untuk bagian pojok itu menggunakan seng. Jadi spandek berlapis seng. Itu seng. Dan pastikan ketika ngebor jangan melihat, takut percikannya ke mata. Kalau percikan ke mata itu sangat berbahaya. Gram suatu objek yang ketika kita dibor itu sangat panas dan sangat tajam. Jadi pastikan ketika kita ngebor, mata kita jangan melihat. Kalau bisa pakai kacamata safety. Ini saya kemungkinan kacamata safety ketinggalan di rumah. Jadi dimetodekan dengan mata merem atau pejamkan mata ketika bor sedang berjalan. Untuk jarak pengeboran itu sendiri adalah sekitar 20 cm atau 15 cm. Jangan terlalu jauh. 7 cm juga bisa. Ya maksimal itu 10 cm lah. Dari atap spandek itu tersendiri. Nah, ini kita penampakan dari bawah ya, dari dasar lantai. Nah, plafon bagian atas sudah selesai semua. Tinggal kita, itu tinggal 2 lagi. Ini nanti akan dibuat open di sini. Nah, ini adalah penampakan ketika sore hari, ketika mulai project sekitar jam 4. Ini rangka bawah sudah terpasang dan plafon bawah sudah terpasang setengah. Dan ini adalah sedang membuat dudukan open. Kita naik ke atas. Harus kerja dengan hati-hati. Kita lihat bagian atas. Semua sudah full, sudah selesai, finish. Ini bagian bawah. Yang atas tinggal setengah. Tim saya kurang 1 orang, jadi saya harus nunggu orang dulu. Nah, itu saya sudah memakai kacamata safety. Ini proses pengeboran pemasangan atap plafon untuk bagian kedua. Bagian atas sudah selesai, sekarang tinggal bagian bawah. Jangan lupa memakai kacamata. Itu bagian atap tinggal 1 spandek lagi, sudah selesai.
Nah, ini adalah kita lari ke panel. Ini suatu panel kontrol, di mana panel kontrol ini untuk mengendalikan open. Kita pakai konduktor untuk motor 3 pasang. Kita menggunakan dimmer. Nah, ini adalah proses di mana cara memotong spandek untuk atap plafon itu tersebut. Nah, untuk memotong ini kita harus gunakan yang pertama safety kerja. Sepatu safety, kacamata harus safety, masker juga jangan lupa. Nah, untuk menentukan suatu garis kita pakai potongan spandek yang bekas seperti yang saya pegang ini, bagian kanan yang diinjak sepatu. Itu adalah potongan spandek dimana kita tempelkan lalu kita potong mengikuti garis tersebut, maka potongan tersebut akan lurus dan sejajar. Harus hati-hati dan waspada. Wah, sampai kelalen kok. Nah, ini buat dudukan open itu 2. Ini sudah full pasang semua, atas sudah full semua pasang. Bawah juga sudah full semua pasang. Jadi sudah selesai semua. Rangka atap bagian 1, rangka atap bagian 2 sudah selesai semua full. Sekarang kita tinggal proses pembuatan pondasi untuk penempatan open atau pipa. Ini adalah penampakan terakhir. Proses akhir selesai. Ini seperti ini. Sini sudah jadi, pondasi 2 sudah jadi buat pipa. Nah, ini tampakan dari bawah. Semua sudah full. Ini plafon kedua. Itu plafon pertama. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.